Legenda Manchester United, Roy Keane melontarkan kritik tajam kepada Manchester United setelah mereka hanya bermain imbang melawan West Ham. Dalam laga pekan ke-14 IPL 2025-2026 di Old Trafford itu, MU sebenarnya tampil dominan dan berhasil unggul lebih dulu melalui gol Diogo Dalot di awal babak kedua. Namun, menurut Keane, tim kehilangan intensitas setelah mencetak gol sehingga permainan mereka menjadi terlalu santai. Kondisi itu dimanfaatkan West Ham untuk bangkit dan menyamakan kedudukan menjelang akhir pertandingan. Keane menyebut bahwa performa MU kembali mengecewakan karena para pemain tidak menunjukkan fokus dan tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan keunggulan. Masa depan Rodrigo di Real Madrid semakin tidak menentu setelah menit bermainnya terus menurun dan ia melewati 31 pertandingan tanpa mencetak gol. Situasi ini membuatnya merasa sulit berkembang di bawah Xabi Alonso, sehingga ia mulai mempertimbangkan hengkang demi menjaga karir dan peluang tampil di Piala Dunia 2026 bersama Brazil. Keinginan membuka pintu keluar itu langsung menarik perhatian 6 klub besar Premier League, yakni Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, dan Tottenham. Rodrigo pun dikabarkan tertarik karena menilai Liga Inggris bisa memberikan tantangan, exposure, dan kesempatan bermain yang lebih konsisten. Ex-pemain Real Madrid Marcelo memuji perkembangan Vinicius Junior sejak tiba di Real Madrid sebagai pemain muda berbakat dengan hati baik dan kecerdasan di lapangan. Meskipun kadang melakukan kesalahan, Vinicius dianggap tahu apa yang perlu diperbaiki untuk terus berkembang dan tetap berkontribusi bagi tim. Terkait isu ketegangan dengan Xabi Alonso, Marcelo menasehatinya untuk tetap tenang, fokus berlatih, bermain, dan mencetak gol, serta tidak terlalu memikirkan sorotan atau kritik dari luar. Hingga kini, Vinicius masih bungkam, sementara posisinya di tim disebut bisa terancam jika Alonso memutuskan untuk mencadangkannya di pertandingan berikutnya. Legenda Prancis Emmanuel Petit meyakini Barcelona sulit menjuarai Liga Champions musim ini. Ia menilai Barca kekurangan pemain kelas dunia seperti era Messi dan memiliki pertahanan yang lemah, terbukti saat kalah agregat 6-7 dari Inter Milan di semifinal 2024-2025 di Old Trafford. Meski memiliki talenta muda berbakat seperti Lamine Yamal, Petit menegaskan itu tidak cukup untuk memenangkan trofi. Selain itu, performa Barcelona di fase grup musim ini juga kurang meyakinkan, dengan hanya 2 kemenangan dari 5 pertandingan, termasuk kekalahan besar dari PSG dan Chelsea. Petit menekankan bahwa tanpa bintang dunia dan pertahanan yang solid, peluang Barca merebut gelar Liga Champions sangat terbatas. Barcelona tengah membidik bek kiri baru menyusul kepergian Inigo Martinez, dengan Murilo dari Nottingham Forest menjadi salah satu target utama. Bek Brasil berusia 23 tahun ini tampil impresif musim ini, termasuk mencetak gol penting saat Forest menaklukkan Liverpool 3-0, sehingga menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Namun harga transfernya yang tinggi, sekitar 70 hingga 80 juta pound sterling, ditambah minat dari klub-klub lain seperti Chelsea, membuat proses negosiasi diprediksi cukup rumit dan menantang. Barcelona harus bersaing secara serius untuk bisa mengamankan tanda tangan Murilo di bursa musim panas mendatang. Chelsea dikabarkan memimpin perburuan bek RB Leipzig, Castello Luqueba. Dengan Liverpool, Newcastle, dan Manchester United juga menunjukkan minat pada bek Prancis berusia 22 tahun ini. Luqueba masih terikat kontrak hingga 2029 dan awalnya dibanderol 90 juta euro, tetapi harga diperkirakan bisa turun menjadi 60 hingga 80 juta euro pada bursa transfer mendatang. Liverpool khususnya membutuhkan tambahan bek baru setelah menjadi klub Big Six dengan jumlah kebobolan terbanyak di Premier League musim ini, sehingga Luqueba menjadi target penting bagi beberapa klub Premier League untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Persaingan ketat diprediksi terjadi mengingat reputasi dan kualitas Luqueba yang dianggap sebagai salah satu talenta terbaik Bundesliga saat ini. Manchester City dikabarkan tengah menyiapkan langkah transfer pada Januari 2026
untuk mengantisipasi masalah kebugaran Rodri, gelandang utama yang menjadi pengatur ritme permainan tim. Manajemen The Citizens kini memantau sejumlah alternatif dengan salah satu target utama adalah gelandang Nottingham Forest, Elliot Anderson, yang tampil impresif meski klubnya sedang berjuang di papan bawah. Jika kondisi Rodri tidak membaik, City berpotensi segera mendatangkan Elliot Anderson di bursa musim dingin untuk menjaga kualitas lini tengah, konsistensi permainan, serta memperkuat peluang mereka bersaing di semua kompetisi musim ini, termasuk Liga Inggris dan Liga Champions. Baru-baru ini Arsenal dikabarkan telah mengetahui harga yang harus dibayar untuk winger Eintracht Frankfurt, Jean-Mathieu Bahoya, yakni sekitar 61 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Dengan kontrak Bahoya yang masih berlaku hingga 2029, Frankfurt berada dalam posisi kuat untuk menetapkan harga tinggi sekaligus melakukan negosiasi ketat. Arsenal disebut sudah menghubungi pihak klub untuk menyampaikan minatnya, namun proses transfer diperkirakan baru akan berkembang pada bursa musim panas 2026. Keputusan menunda negosiasi ini juga mempertimbangkan kedalaman skuad The Gunners saat ini, sehingga klub ingin memastikan waktu yang tepat untuk melakukan pergerakan transfer strategis. Arsenal dikabarkan tertarik merekrut kiper Parma, Zion Suzuki, sebagai pelapis potensial untuk David Raya pada musim panas mendatang. Suzuki, kiper Jepang berusia 23 tahun ini sebelumnya tampil impresif di Serie A dengan 4 clean sheet dalam 11 laga musim ini, meski saat ini menepis sekitar 3 bulan akibat cedera tangan. Selain Arsenal, klub-klub besar Eropa seperti Bayern Munich, AC Milan, dan Inter Milan juga memantau perkembangan sang kiper. Arsenal melihat Suzuki sebagai opsi cadangan jika Kepa Arrizabalaga meninggalkan klub, karena saat ini peran nomor 2 di Emirates Stadium dipegang oleh kiper Spanyol itu yang minim waktu bermain. Namun Suzuki mungkin mempertimbangkan perannya sebagai pengganti sebelum memutuskan pindah. Performa Mohamed Salah menurun musim ini dengan hanya 5 gol di semua kompetisi dan dicadangkan dalam 2 laga Premier League berturut-turut, memicu spekulasi tentang masa depannya di Liverpool. Situasi ini menimbulkan pertanyaan apakah era Salah di Anfield mulai mendekati akhir, terutama dengan menit bermain yang berkurang dan kontribusi yang tidak konsisten. Sementara itu, minat Arab Saudi untuk merekrutnya kembali semakin kuat, didukung kemampuan finansial Saudi Pro League dan hubungan Salah dengan sejumlah figur penting liga. Meski kepindahan kini memerlukan biaya transfer karena kontraknya baru diperpanjang hingga 2027. Real Madrid kembali menghadapi masalah serius di lini pertahanan, khususnya di posisi bek kanan setelah Trent Alexander-Arnold mengalami cedera panjang dan Dani Carvajal belum sepenuhnya pulih. Situasi ini membuat posisi bek kanan menjadi titik paling rawan dalam komposisi tim, menimbulkan kekhawatiran soal kestabilan lini belakang di pertandingan-pertandingan mendatang. Meskipun kebutuhan akan pemain baru di posisi tersebut dianggap sangat mendesak, laporan Defensa Sentral menyebut klub tidak berencana melakukan pembelian, sehingga seluruh tekanan kini harus ditanggung oleh para pemain yang tersedia saat ini, menambah beban mental dan fisik mereka. Rafinha langsung memberi dampak besar bagi Barcelona setelah kembali dari cedera panjang, membawa energi baru dan menghidupkan permainan tim dalam beberapa laga terakhir. Kontribusinya tidak hanya terlihat dari sisi menyerang, tetapi juga melalui kepemimpinan di lapangan, sehingga klub memutuskan memperpanjang kontraknya hingga 2028. Meski begitu, masa depannya tetap menjadi perbincangan karena minat klub-klub Arab Saudi. Menurut laporan, Rafinha memiliki kesepakatan lisan yang memungkinkan ia pindah ke Arab Saudi setelah Piala Dunia 2026 jika ia menginginkannya. Situasi yang mirip dengan kasus Inigo Martinez yang akhirnya menerima tawaran besar dari Al Nassr meski awalnya ingin bertahan. Spekulasi mengenai masa depan Santiago Giménez di AC Milan muncul akibat penampilan yang belum sesuai harapan, serta kabar minat dari klub Premier League dan wacana pertukaran pemain. Namun, ayahnya, Christian Giménez, menegaskan bahwa Santiago tetap sangat bahagia di Milan dan tidak berencana meninggalkan klub dalam waktu dekat. Ia menekankan motivasi dan komitmen sang pemain untuk memberikan kontribusi maksimal di Rossoneri, meski situasi di lapangan belum berjalan ideal. Christian juga menyoroti bahwa meski ada tawaran dari Arab Saudi dan klub lain, Santiago hanya ingin membela Milan, menegaskan hubungan emosionalnya dengan klub.
Idrissa Toure, pemain muda Pisa yang tampil gemilang di musim perdananya di Serie A, kini menjadi incaran Inter sebagai alternatif di posisi sayap kanan, menyusul cedera Denzel Dumfries. Nerazzurri akan mempertimbangkan Toure lebih serius jika Luis Henrique gagal menunjukkan performa terbaiknya sepanjang musim ini. Meskipun demikian, Inter tidak berencana terburu-buru melakukan transfer pada Januari, kecuali jika muncul kesepakatan yang sangat menguntungkan. Peluang transfer Toure juga didukung oleh hubungan baik yang terjalin antara kedua klub, sehingga kemungkinan kepindahannya tetap terbuka. Giovanni Nascimento, penyerang muda Verona kelahiran 2003 asal Brasil, menjadi salah satu target masa depan Inter. Namun Napoli juga memantau perkembangan pemain tersebut dengan serius. Verona berencana mempertahankannya hingga Juni mendatang sebelum mulai mempertimbangkan tawaran, dengan syarat nilai transfer yang masuk harus bernilai besar. Minat dari dua klub top Italia ini menunjukkan betapa potensialnya Giovanni, sekaligus menegaskan bahwa bakat muda asal Brasil ini menjadi salah satu pemain yang paling diperhatikan di Serie A dan berpeluang besar meniti karir cemerlang di masa depan. Cedera aduktor yang membuat Dusan Vlahovic absen hingga Februari menjadi pukulan besar bagi Juventus, mengingat ia adalah tumpuan utama dengan 6 gol dan 2 assist dari 17 laga musim ini. Namun situasi ini sekaligus membuka peluang besar bagi Jonathan David untuk tampil lebih sering dan mulai beradaptasi dengan tim, setelah baru mencetak 1 gol sejak didatangkan dari Lille. Direktur Juventus Giorgio Chiellini menilai cedera Vlahovic memang merugikan, tetapi bisa menjadi kesempatan bagi David untuk berkembang, mendapatkan menit bermain reguler, dan tampil lebih lepas tanpa tekanan berlebihan. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Manuel Neuer menegaskan bahwa ia belum terpikir untuk kembali memperkuat timnas Jerman jelang Piala Dunia 2026. Kiper berusia 39 tahun itu memilih tetap fokus pada Bayern Munchen, berbeda dengan Toni Kroos yang sempat kembali dari masa pensiun untuk membela Jerman di Euro 2024. Neuer menilai Bayern masih memiliki banyak target besar pada musim ini, mulai dari Liga, Liga Champions, hingga Piala Jerman, dan semua peluang tersebut masih berada dalam kendali tim. Karena itu, ia merasa tugasnya di klub sangat penting dan ingin menjalani sisa musim dengan penuh konsentrasi demi membantu Bayern mencapai seluruh ambisi mereka. Ex-pemain Chelsea, Thiago Silva, yang kini berusia 41 tahun, dikabarkan mempertimbangkan untuk kembali ke Eropa, dengan AC Milan menjadi klub yang paling berminat memulangkannya. Milan menilai pengalaman dan kepemimpinan sang bek veteran sebagai solusi jangka pendek untuk menambah stabilitas dan kedalaman di lini belakang, sekaligus membimbing para pemain muda tim. Negosiasi awal disebut berjalan positif, dan Silva terbuka untuk kembali tampil di level tertinggi, meski kontraknya kemungkinan hanya berdurasi singkat untuk sisa musim ini. Kesempatan ini dianggap sebagai peluang terakhir baginya untuk kembali berkompetisi di Eropa, sekaligus meninggalkan jejak baru di klub yang pernah ia bela sebelumnya. Kylian Mbappe berada di jalur yang sangat kuat untuk memecahkan rekor gol 1 tahun kalender milik Cristiano Ronaldo di Real Madrid. Hingga akhir 2025, ia sudah mengoleksi 55 gol dari 55 pertandingan. Hanya berjarak 4 gol dari rekor 59 gol yang dibuat Ronaldo pada 2013. Performanya pun terus impresif, termasuk 2 gol dan 1 assist saat Madrid menang 3-0 atas Athletic Bilbao. Real Madrid tengah mengejar puncak klasemen La Liga, dan rangkaian laga sisa tahun ini dimulai dari duel melawan Celta Vigo yang menjadi kesempatan penting bagi Mbappe. Dengan masih 5 pertandingan tersisa sebelum kalender berganti, peluangnya untuk memecahkan rekor legendaris Ronaldo sangat terbuka lebar. Undian Piala Dunia 2026 berlangsung di AS pada 6 Desember 2025, diawali dengan pemberian FIFA Peace Prize 2025 kepada Donald Trump. Tuan rumah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat ditempatkan di grup A, B, dan D. Hasil undian menempatkan Argentina di grup J, Prancis di grup I, Inggris di grup L, dan Brazil di grup C. Beberapa grup belum lengkap karena masih menunggu hasil playoff hingga Maret 2026.
Tidak ada grup yang dianggap sangat berat, tetapi grup C dan grup L diprediksi menjadi yang paling kompetitif. Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim dan digelar di AS, Kanada, dan Meksiko. Drawing Piala Dunia 2026 membuka peluang menarik, terutama soal kemungkinan pertemuan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Argentina ditempatkan di grup J dan Portugal di grup K, dan jika keduanya menjadi juara grup, jalur knockout menempatkan mereka pada bracket yang sama. Ini membuat duel klasik Messi versus Ronaldo berpotensi terjadi di babak perempat final. Agar skenario itu terwujud, Argentina sebagai juara bertahan dan Portugal yang dipimpin Ronaldo harus tampil konsisten sejak fase grup dan sama-sama memuncaki grup masing-masing. Jika syarat tersebut terpenuhi, pertemuan dua legenda sepak bola dunia itu bisa kembali terjadi. Menjelang undian Piala Dunia 2026, Inggris diliputi optimisme. Pelatih Thomas Tuchel menegaskan ambisi besar timnya dan melihat pengundian sebagai langkah awal penting, terutama dengan sistem unggulan baru FIFA yang menambah tantangan. Ia merasa skuad Inggris kini lebih baik dibanding saat ia pertama kali memimpin. Tuchel memahami ekspektasi publik, mereka menginginkan tim yang bekerja keras, kompak, dan berjuang di setiap pertandingan. Meski tidak bisa menjanjikan gelar, ia percaya bahwa dengan semangat kolektif dan keberanian untuk bermimpi, Inggris punya peluang menciptakan sesuatu yang spesial.